Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat, Ketua Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, KMI Komisariat Universitas Wiraraja beserta jajarannya. Yang kami hormati, narasumber pada Sekolah Advokasi, Bapak Muhammad Zainul Arif, SH.MH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Yang kami hormati pula, Bapak Marlaf Sujipto, SHI, selaku salah seorang advokat atau pengacara. Dan istimewa kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Baik, sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Syafira Zakaria bersama rekan saya Ahmad Dalil Firmansyah, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumeneb dalam acara Harlah Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan Sekolah Advokasi dengan tema mengembangkan daya kritis mahasiswa guna menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakat, yang telah diselenggarakan oleh Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, PMI Komisariat Universitas Wiraraja pada Sabtu 28 September 2024. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, mengawali acara, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu prakata panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada sahabati Neli Karoma. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mustaqim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb, yang terhormat Mabin Komisariat Universitas Wiraraja, yang terhormat jajaran Senioritas Rakyat Yusuf yang kami hormati, Ketua PMI Komisariat Universitas Wiraraja yang kami hormati, Ketua PMI Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan tak pula yang kami hormati seluruh hadirin dan sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat terapis dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang dengan adanya ilmu pengetahuan dan agama Islam. Saya selaku Ketua Pelaksana Harlah dan Sekolah Advokasi ingin menyampaikan beberapa laporan mengenai progresivitas dan berjalannya program saat ini. Perlu diketahui sahabat-sahabat ini bahwasanya program ini merupakan salah satu program untuk menjangkau seluruh mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum, agar bisa memiliki dan mengembangkan daya kritis seorang mahasiswa guna untuk meningkatkan stabilitas kondisi dalam suatu masyarakat, khususnya dalam kondisi hukum. Mengapa kemudian hal ini terbuka untuk umum, baik kader PMI maupun bukan? Karena memang PMI itu sebagai sebuah organisasi demi kemaslahatan seluruh umat. Maka manfaat atau ilmu yang didapat dari program ini tidak hanya dimiliki oleh kader-kader PMI, tetapi seluruh mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Kami selaku panitia memohon maaf atas ketersediaan fasilitas yang kurang memadai dan banyak kurangnya. Saya selaku Ketua Pelaksana mewakili seluruh jajaran panitia
mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Langitkan dengan berzikir, upayakan dengan berpikir dan aktualisasikan dengan beramal soleh. Salam gerakan. Allahumma fiq ila monitoring. Mari ber-PMI biar berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama oleh Ketua Raya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, PMI Komisariat Universitas Garaja. Kepada Saudara Safiullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah wa la alihi washabbihi wa wala ba'du. Yang terhormat senioritas kami, senior Raya Hizdur paling tertua Kiai Romi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat juga hadir pada kesempatan kali ini jajaran senioritas Cak Firly dan seluruh jajaran senioritas yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat juga kepada Ketua Komisariat PMI Universitas Widaraja dan yang kami hormati Ketua Pelaksana pada kesempatan kali ini dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus rayon PMI Komisariat Universitas Widaraja. Dan yang kami banggakan seluruh peserta seminar sekolah advokasi yang hadir pada kesempatan kali ini dan seluruh tamu undangan yang juga ingin mensukseskan acara pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mengawali pada acara kesempatan kali ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berwajah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya ilmu pengetahuan iman dan Islam. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sekolah advokasi di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Raya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Perlu diketahui sahabat-sahabat, sekolah advokasi ini merupakan salah satu program kerja yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh mahasiswa, baik itu yang ikut PMI maupun tidak ikut PMI, untuk memberikan dampak daya kritis terhadap mahasiswa agar mahasiswa juga bisa mampu melihat kondisi dan tantangan, khususnya tantangan hukum pada era kali ini. Kita lihat bahwa hukum sebenarnya di negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sahabat-sahabat. Hukum kadang berpihak dan memiliki keterpihakan terhadap kaum oligarki, kepada birokrasi. Bahkan hukum itu hanya berpacu dan mengaca kepada politik. Artinya bahwa hukum itu harus berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat Kabupaten Sumedang, sehingga mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk daya kritisnya agar hukum itu bisa dijaga, agar hukum itu bisa dikontrol oleh mahasiswa yang nantinya juga akan menciptakan stabilitas hukum di tengah-tengah masyarakat, agar hukum itu tidak dimainkan oleh kaum birokrasi, agar hukum itu tidak hanya tunduk terhadap politik seperti itu, sahabat-sahabat. Yang kedua, harlah ini merupakan salah satu bentuk bahwa memperingati hari lahir dari PMI Raya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mengingat sebelum-sebelumnya jajaran senioritas kami juga ingin memberikan dampak komunikatif dan silaturahmi yang masif terhadap jajaran senioritas Raya Hizdur, sehingga perlu adanya harlah ini agar
terjalin yang namanya komunikasi dan silaturahmi dengan jajaran senioritas sampai pada jajaran junioritas yang kita lihat pada kesempatan kali ini. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dan ikut seminar advokasi. Silahkan bangun ruang dialektika pada kesempatan kali ini dan juga nantinya akan dihadiri oleh advokat PMI langsung, yaitu Kak Marlon Sujipto, dan juga dosen Universitas Wiraraja Pak Zainul Arif. Dan juga saya memberikan apresiasi secara langsung kepada seluruh panitia dan pengurus rayon yang sudah mensukseskan acara pada kesempatan kali ini. Tak banyak yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon bicarakan baik-baik, jangan malah mencari yang lebih baik. Maju tak gentar, membela yang benar, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua PMI Komisariat Universitas Wiraraja kepada Saudara Agus Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ika PMI Unja, Kiromin, dan juga Mabimkom PMI Universitas Wiraraja, Cafer. Tak lupa pula sahabat-sahabat alumni, sahabat-sahabat Gus Dur yang telah definisi sahabat-sahabat misalnya itu para orang pengabdi. Dan juga yang saya hormati Presma Universitas Wiraraja yang merupakan kader pimpinan Gus Dur, yang merupakan kader pimpinan Gus Dur yang saat ini menduduki posisi yang saat ini mengabdikan dirinya terhadap kampus. Dan juga yang saya hormati jajaran Ketua Rayon, terus Ketua Rayon Abdurrahman Wahid, tak lupa sahabat-sahabat panitia yang saya hormati. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, yaitu selamat hari lahir Rayon Gus Dur. Karena sejauh ini Rayon Gus Dur adalah salah satu dari 3 rayon yang pertama di Universitas Wiraraja. Universitas Wiraraja salah satu universitas yang memiliki 7 rayon terbanyak di Sumeneb. Hal ini dalam artian bahwasanya PMI Universitas Wiraraja masih dalam pendirian, masih dalam pokok untuk yang menegakkan nilai-nilai keaswajan, nilai-nilai kepemimpinan. Jadi sampai saat ini dan sampai detik ini pada angkatan 2023 sekitar 300 orang angkatan 2023 di PMI Universitas Wiraraja itu merupakan sahabat-sahabat kita. Jadi itu patut dijaga oleh sahabat-sahabat. Karena kita yang notabene mahasiswa, agen of change yang katanya itu agen of kontrol sosial, itu harus mampu satu langkah lebih maju daripada yang lain, daripada masa yang lain. Maka saya mengapresiasi acara yang sekolah ini. Dalam artian dengan adanya kegiatan ini, teman-teman yang hadir ini satu langkah lebih maju, maba yang hadir ini satu langkah lebih maju daripada mereka yang hadir. Jadi terima kasih terhadap rayon itu yang atas yang progresnya itu. Dan juga PMI di Universitas Wiraraja ini harus yang namanya saling bahu-membahu karena ada 7 rayon sahabat. Jadi Universitas Wiraraja ini merupakan sebuah universitas yang namanya itu teman-teman kerap kali memanggilnya kampus pergerakan gitu bahasanya gitu. Jadi silakan gitu, sahabat-sahabat, silakan mengabdikan diri, silakan aktif, silakan diskusi gitu. Kalau ada yang bingung ataupun kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan terhadap kating-katingnya. Karena yang kita telah menganggap kalian sebagai sahabat.
Jadi tak banyak sih. Mungkin itu saja. Sebelumnya mohon maaf. Oh, mau kita bawa Victoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki agenda yang cukup spesial pada siang hari ini, yaitu peringatan hari lahir dari Rayong Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dimana di dalamnya nanti akan ada tawasul, kemudian ada sambutan dari salah satu senior Rayong Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan akan dilanjut dengan pemotongan tumpeng serta akan ditutup dengan doa. Baik hadirin, diawali dengan tawasul, surat Al-Fatihah dan pembacaan sholawat sebagai upaya memperingati hari lahir PMI Rayong Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dipandu oleh Kiai Haji Imam Haromain. Kepada yang berkenan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dari alhamdulillahnya untuk kita bertawasul dulu menyambung latin kepada para muassis Nahdlatul Ulama maupun para muassis PMI. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah itu adalah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa syahadatu wa tabi'in wa tabi'in bi sahbihi min al-mujid wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin nabiyil qawli wa al-hamdulillah wa al-hamdulillah wa husnul khawatim wa istasqal Muhammad wa al-karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi al-hamdulillah wa al-hamdulillah wa al-hamdulillah Wadumalu birrohai wastul manusia mustaqbal mamu walhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi la halu bi aqwal wa la khaliqu bil qur'an wa tudra bil hawari wa tunalu birrohai wastul khawatim wa istasqal mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari salah senior dari Rayong Kiai Haji Abdurrahman Wahid kepada sahabat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina. Mungkin saya Madinah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahabat yang saya hormati, Ketua atau IKPMI Universitas Wiraraja Kiai Imam Haromain yang merupakan juga senior dari alumni Fakultas Hukum, yang kami hormati sahabat Agus Santoso, Ketua Komisariat
PMI Universitas Wiraraja, seluruh jajaran sahabat dan sahabati rakyat Abdurrahman Wahid yang pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan harlah dan sekolah vokasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama tetap melakukan bagian proses kaderisasi. Walaupun ini bukan bagian dari kaderisasi formal, tapi bahwa ini adalah satu bentuk kebudayaan yang tradisi-tradisi di PMI yang dari tahun ke tahun tetap harus ada forum-forum semacam ini sebagai satu bentuk indikasi bahwa dunia mahasiswa masih sehat, masih waras. Ini adalah salah satu indikator. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi kita bersama. Dan dalam proses perjuangan Jakarta PMI itu Nabi kita itu selalu menjadi inspirasi bagaimana beliau membangun satu tatanan sosial, sehingga implementasi dari kesadaran itu adalah untuk kita terus mengawal arah perubahan, terus mengawal segala bentuk kebijakan baik birokrasi maupun non birokrasi. Dan PMI selalu ada di lini-lini masyarakat itu sebagai penerima kita, komitmen kita bahwa kita adalah penerus semangat perjuangan Rasulullah itu sendiri. Kebetulan kan bulan ini momentumnya Maulid Nabi ya. Sahabat-sahabati yang saya hormati, bahwa ternyata zaman itu begitu cepat berjalan. Tidak terasa 14 tahun yang lalu saya masih ada di Universitas Wiraraja. Sekarang sudah diregenerasi oleh sahabat-sahabat sekalian, bahwa Amir sekarang menjadi keterwakilan badan Abdurrahman Wahid yang berkesempatan untuk menjadi presiden. Itu adalah capaian yang luar biasa yang barangkali ke depan adik-adik yang baru masuk di Universitas Wiraraja ini juga punya impian yang sama, bahwa kita berkarir dan harus jelas karir kita, impian kita di masa depan. Ya, sahabat-sahabat, dulu zaman saya belum ada istilahnya AI ya. Paling banter kalau sosial media saya tahunya press. Sekarang sudah segala macam. Itu adalah bentuk kemajuan ya. Kemajuan teknologi ini ternyata memberikan satu tatanan peradaban baru yang secara implikatif itu akan berdampak kepada bagaimana kita mengimbangi arus perubahan itu sendiri. Artinya apa? Kalau dulu mungkin kita nggak kenal AI, tapi 10 tahun yang akan datang barangkali pekerjaan pengacara itu sudah digantikan oleh AI. Itu sangat mungkin melihat kemajuan teknologi yang begitu besar. Nah, kita sebagai manusia mau apa? Kalau tidak mempersiapkan diri dari sekarang, dan PMI itu adalah jawabannya. Karena di PMI kalian akan diajari leadership, kepemimpinan, diajari pengalaman-pengalaman berorganisasi, berkomunikasi, berdiplomasi, memperkuat jaringan, dan itu yang tidak dimiliki AI. Kemajuan teknologi itu yang tidak dimiliki. Artinya apa? Kalau di masa-masa saya baca buku harus 100 lembar satu hari. Di masa kalian harus sudah 200 lembar. Kenapa? Kalau mau cari pinter sekarang cari ke AI Pak. Hampir saya yakin kalau ada tugas itu enggak baik buku dan baik data, tinggal gunakan AI saja udah clear tuh namanya tugas. Bener ya? Betul. Artinya apa? Ini semakin menurunkan daya nalar kritis, tekan ke sendiri. Kenapa?
Kenapa? Karena nilai kebudayaan badannya akan hilang. Di sisi yang lain teknologi sudah semakin berkembang, di sisi yang lain kemampuan kapasitas sumber daya manusianya menurun. Dan ini problemnya. Maka Cakanca PMI saya kemarin sampaikan bahwa pola kaderisasi PMI ke depan itu harus sudah benar-benar mengacu terhadap arah perubahan dan kemajuan zaman itu sendiri. Artinya nggak bisa kita menggunakan formula kaderisasi di 10-5 tahun yang lalu, nggak bisa. Teman-teman Rayon sudah dituntut untuk selalu duduk dan memikirkan bagaimana arah formulasi kaderisasi ke depan. Kalau PMI mau hidup sampai 25 tahun ke depan. Musuh kita sekarang bukan siapa? Saingan kita bukan organisasi sebelah. Saingan kita adalah gaya hidup, Pak. Dan perubahan zaman itu sendiri. Lu nggak mau sama itu, lu mati. Anak-anak Jakarta. Artinya apa? Sampai hari ini sampai detik ini saya ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman dan Rayon, baik di tingkatan Rayon dan Komisariat, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi kalian telah melakukan proses organisasi, menjalankan proses organisasi. Ini adalah capaian yang luar biasa bagi kita semua. PMI masih tetap ada dan masih konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat. Barangkali itu adalah kebanggaan tersendiri bagi saya selaku warga pergerakan dan alumni pergerakan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang waktunya telah disisihkan untuk terus menghidupkan PMI. Saya harap ke depan masih tetap sama, bahwa PMI selalu menjadi warna di masyarakat, selalu menjadi bagian arah perubahan masyarakat itu sendiri. Akhirul kalam barangkali dari saya, tangan terkepal dan maju ke muka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat harlah PMI Rayon Kustur. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan. Baik hadirin, selanjutnya akan dilanjut pemotongan tumpeng oleh Bapak Kiai Haji Imam Harumani. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Yang tentunya di dalam rangkaian acara Harlah Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Komisaris Rayon, yang pada kesempatan kali ini Sekolah Advokasi pada kesempatan kali ini mengangkat tema mengembangkan daya kritis mahasiswa guna menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakat, yang dimana Rayon Kiai Haji Abdul Rahman Wahid mengundang dua pemateri hebat yang salah satunya sudah berada di depan kita semua, yaitu Bapak Muhammad Zainul Arif SHMH. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mungkin untuk menjawab waktu langsung saja pada materi untuk menyampaikan materinya, karena untuk mau menyampaikan kurikulum vitae dia tidak mau ditunjukkan identitasnya. Mungkin kepada beliau waktu dan tempat diberikan, waktunya 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan hormat saya kepada PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah
Harlah dan Sekolah Advokasi. Jadi pertama saya datang kepada salam hormat kepada PMI, kepada panitia, kepada audien, dan kepada kalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, tidak perlu saya sampaikan banyak bagaimana CV saya. Saya tidak punya CV karena saya tidak mendirikan CV. Kalau kurikulum vitae, intinya saya dosen, saya diri. Makanya kita harus punya prinsip di dalam hidup kita. Kita tidak perlu berkor-kor menentukan diri kita, biarkan diri kita diketahui dengan sendirinya. Oke, kita di sini sekolah advokasi. Jadi advokasi itu sebenarnya apa? Nanti ada pemateri kedua, itu beliau advokat. Jadi bedanya advokasi dengan advokat itu apa? Kita harus tahu. Advokat adalah pembela, advokasi adalah pembela juga. Tetapi bedanya advokasi dan advokat itu, kalau mengadvokasi dia adalah seorang yang tidak memiliki lisensi. Jadi kita tidak punya lisensi. Siapa saja nantinya? Nanti saya akan jelaskan bertahap apa itu advokasi, apa tujuan dari advokasi, apa fungsi dari advokasi, siapa saja yang bisa mengadvokasi, dasarnya apa. Maka yang harus kita ketahui pertama kali dasar aturan, karena negara kita adalah negara Indonesia, negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum apa Pak? Ya bagi mereka yang tidak punya lisensi, hukumnya adalah bisa kalau sudah keadilan tidak didapatkan hukum rimba. Jadi mencari kebenaran itu, keadilan dan kebenaran itu tidak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya tekankan lagi, untuk mencari kebenaran dan keadilan tidak harus menggunakan peraturan perundang-undangan, meskipun negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Advokat itu adalah sarana, mengadvokasi itu sarana komunikasi yang tujuannya untuk mengarahkan kita kepada pejabat. Pejabat siapa? Pejabat yang berwenang di bidangnya, entah pejabat itu kepolisian, di bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemerintah daerah, dan sebagainya terkait dengan kebijakan, untuk menyampaikan sebuah informasi terkait kasus yang terjadi untuk mencari keadilan dan kebenaran. Selalu yang dituju adalah keadilan dan kebenaran. Kenapa keadilan dan kebenaran? Padahal kita tahu keadilan itu sifatnya adalah abstrak. Adil menurut saya belum tentu adil menurut rekan-rekan sekalian. Jadi pada intinya advokat itu adalah sebagai sarana penyambung. Tetapi apa landasan atau dasar untuk menjadi advokasi, mengadvokasi seseorang? Apakah kita yang mengadvokasi bisa disebut dengan advokat Pak? Tidak bisa. Apakah yang mengadvokasi itu bisa disebut pengacara? Tidak bisa. Disebut dengan apa? Disebut dengan paralegal. Teman-teman sekalian, itu untuk mengadvokasi bisa disebut, tapi paralegal. Ada dasar atau landasannya. Apa dasar landasannya untuk menjadi seorang paralegal? Ternyata diatur di Peraturan Menteri Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM 1/2018. Nah di situ diatur untuk menjadi seorang advokasi. Untuk mengadvokasi maka ada syarat-syaratnya di situ. Syaratnya apa saja untuk menjadi seorang advokasi, mengadvokasi suatu permasalahan? 1, warga negara Indonesia. Itu diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018. Jadi yang pertama syaratnya harus warga negara Indonesia. Yang kedua, sekurang-kurangnya berumur 18 tahun. Umur 18 tahun. Jadi kalau merasa umurnya masih di bawah 18 tahun, itu masih menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi kita adalah anak.
Kalau sudah mencapai 18 tahun, maka yang ketiga harus memiliki sarana komunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik seperti apa? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, EYD. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki etika, tata krama dan sopan santun yang baik. Bagaimana kita mau mengadvokasi, mau menyampaikan, menjadi penengah dalam satu permasalahan, tapi kita tidak memiliki cara komunikasi, berperilaku yang baik. Ini tidak akan dilihat, tidak akan dipandang. Jadi yang ketiga tadi adalah sumber daya manusianya, kemampuan. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi advokasi, syarat yang ketiga itu tadi memiliki kemampuan, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu apa? Maka kita kalau di bidang hukum, maka kita memiliki kemampuan, pemahaman di bidang hukum. Kalau di bidang politik, memiliki pemahaman dan kemampuan di bidang politik. Kalau di bidang kesehatan, ya kemampuan pemahaman di bidang kesehatan. Itu hanya sebatas paralegal. Bedanya tadi sudah saya sampaikan bahwa paralegal itu tidak memiliki lisensi, tetapi memiliki kemampuan, daya pikir, sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya. Entah bidang apa saja. Saya tidak mengatakan salah satu bidang, tetapi banyak bidang. Kalau itu sudah terpenuhi, maka siapapun bisa menjadi paralegal. Apakah PNS bisa menjadi paralegal? Bisa. Apakah saya bisa jadi paralegal Pak mahasiswa? Bisa. Bekerja sama dengan advokat, menjadi asisten advokat, menjadi staf khusus advokat. Ada semacam kuasa yang diberikan oleh advokat itu sendiri. Karena advokat yang punya lisensi, teman-teman yang meminta tolong berikan kesempatan kepada saya untuk menerapkan keilmuan saya mengadvokasi suatu permasalahan yang terjadi, khususnya di lingkungan Kabupaten Sumeneb. Siapa saja yang bisa menjadi mengadvokasi? Mahasiswa bisa? Bisa. Yang penting syaratnya tadi berumur 18 minimal, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Kalau sudah, maka yang kedua, siapa lagi yang bisa menjadi advokat, mengadvokasi suatu permasalahan? Paralegal. Jadi paralegal itu orang yang diberikan kesempatan oleh pemangku jabatan. Pemangku jabatan di bidang apa? Entah profesi, entah suatu lembaga atau institusi tertentu, instansi tertentu. Tapi kalau mengadvokasi tidak perlu. Siapa saja bisa untuk mengadvokasi. Yang penting memiliki kemampuan, daya pikir kritis terkait untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Makanya saya sering menyampaikan bahwa pada saat kita berpikir kritis di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka ada yang namanya satu ungkapan di dalam ranah hukum itu sendiri, bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Maka kita untuk mencapai keadilan tertinggi, kita akan mendapatkan sebuah ketidakadilan tertinggi juga. Makanya diadakan pembelajaran advokasi di sini. Tetapi kita harus tahu juga, advokasi yang memiliki lisensi itu disebut dengan advokat. Advokat juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nantinya kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini ingin menjadi advokat, maka harus ikut pelatihan profesi. Tadi saya sampaikan bahwa advokat memiliki lisensi, sedangkan paralegal mengadvokasi tidak harus memiliki lisensi. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu diisyaratkan di situ. Nanti lebih jelasnya praktisnya pemateri kedua yang menyampaikan. Pada praktisnya, pada kenyataannya di dalam undang-undang tersebut disebutkan di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana advokat harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Jadi dianggap orang yang tidak mampu atau miskin. Itu
diatur. Kalau advokat, jadi kalau teman-teman ini berada di bawah naungan advokat atau menjadi paralegal, saya juga bagian dari paralegal. Karena di Unija ada Bankum, saya masuk di dalamnya paralegal. Tetapi harus didampingi, ada pendampingan dari profesi terkait advokatnya. Nah, kalau kita sudah didampingi, mendapatkan pendampingan khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka tadi sudah disampaikan di dalam pasal 22, kalau kalian sudah menjadi advokat, maka advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di dalam pasal 37-nya, itu tadi kan pasal 22, di dalam undang-undang advokat, undang-undang nomor 18 tahun 2003. 18 tahun 2003, itu 22 pasalnya. Undang-undang nomor 18 tahun 2002 itu undang-undangnya. Nah, pasal 37-nya maka sama juga mewajibkan memberikan bantuan hukum. Berbeda antara undang-undang advokat dengan undang-undang Bankum. Undang-undang bantuan hukum tentang Bankum itu bukan undang-undang advokat. Kira-kira ada yang tahu tentang Bankum tidak? Bantuan hukum, undang-undang tentang Bankum. Ada yang tahu tentang undang-undang Bankum, bantuan hukum? Mungkin Pak Presnya tahu tentang undang-undang Bankum. Kurang Pak, kurang tahu. Jadi undang-undang tentang bantuan hukum itu diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011. Bankum itu sama. Undang-undang advokat turunannya adalah undang-undang tentang bantuan hukum. Di situ di pasal 1 ayat 1-nya mengisyaratkan bahwa wajib seseorang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kalau tidak, maka akan berlaku sanksi jika advokat atau terkecuali kalian ya teman-teman yang akan menjadi paralegal. Tapi kalau jadi paralegal berada di bawah naungan lembaga hukum, bantuan hukum, maka kalian menyampingkan kepentingan klien dari Bankum itu, dari klien dari lembaga bantuan hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi secara administratif, sanksi secara perdata, maupun sanksi secara pidana nanti. Maka untuk belajar menjadi advokasi, maka kita harus menguasai dulu medan atau kasus. Kita harus tahu dulu kasusnya, memiliki pemahaman terkait dengan permasalahan-permasalahan. Teman-teman boleh menyelesaikan suatu permasalahan apapun itu, tetapi kira-kira mengetahui tidak permasalahan yang terjadi? Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan Kabupaten Sumeneb antara masyarakat dengan pemangku jabatan pemerintah daerah. Kadang kan teman-teman sering turun jalan kan, turun untuk melakukan audiensi. Saya tidak mengatakan demo. Kalau demo masak saya ikut, tapi kalau audiensi saya ikut. Kalau demo saya tidak ikut. Kalau demo masak saya ikut. Jadi datang ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Kalian meminta kejelasan suatu permasalahan. Permasalahan apa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat? Silakan, tetapi kira-kira kalian atau teman-teman ini paham tidak permasalahan yang terjadi? Kalau tidak paham, tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, di bidang permasalahan yang terjadi, bagaimana kita menjadi penengah, menjadi pembela untuk menyelesaikan dan mencari keadilan dan kebenaran? Maka di dalam mengadvokasi, maka kita harus punya ilmunya. Ada yang namanya teori penyelesaian masalah. Maka teman-teman harus menggunakan namanya teori penyelesaian masalah. Teori penyelesaian masalah itu apa? Jadi ada ilmunya dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya ujuk-ujuk kita tahu masalah, kita datang, kita komplain dan sebagainya. Tidak. Tapi teorinya apa? Maka kita mengenal namanya teori penyelesaian masalah. Ada 5 teori penyelesaian sengketa, advokasi dan penyelesaian sengketa, ada 5. Tapi penyelesaian sengketa itu bisa menggunakan 2 jalur, jalur litigasi dan non litigasi. Kalau kita menggunakan jalur litigasi, maka melalui jalur hukum. Apakah saya
mendampingi dalam penyelesaian, mengadvokasi, boleh kalau cuma mengantar. Kalau turut memberikan respon dan sebagainya, kalau ini menjadi jalur hukum ya, itu tidak diizinkan. Tapi kalau cuma mengantarkan bahwa teman saya memiliki masalah Pak, saya cuma mengantar ke Polres, memberikan arahan bahwa nanti laporannya ke sini, setelah itu menghadap ke bagian reskrim, ditentukan penyidikan di bagian mana, selesai ya sudah. Kita tidak boleh kadang kalau bukan advokat yang memiliki lisensi, kita disuruh di luar, disuruh menunggu, kecuali memang advokatnya diberikan jasa untuk masuk mendampingi, takut terjadi kesalahan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah, dalam proses ini tadi teori penyelesaian sengketa yang saya katakan ada 5 teori penyelesaian sengketa. Yang pertama, mungkin ada yang ingat teori penyelesaian sengketa yang pertama? Ada 5 saya katakan. Apa? Audiensi, litigasi, ya. Kan tadi ada 2, litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi melalui jalur hukum, non litigasi di luar dari jalur hukum, maka non litigasi di luar jalur hukum itu memiliki 5 teori penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah konsultasi. Kita konsultasi. Jadi konsultasi kepada siapa? Kepada orang yang memiliki dan mengetahui pemahaman lebih dibandingkan saya atau kita. Itu yang pertama. Setelah kita konsultasi, maka kita melakukan negosiasi. Negosiasi kepada siapa? Kepada para pihak yang bermasalah. Itu 2 sisi masih. Ingat, teori penyelesaian sengketa itu ada 5. Yang pertama adalah konsultasi. Itu 2 sisi. Jadi 2 sisi. Antara siapa? Entah korban, entah tergugat. Penggugat dan tergugat bertanya kepada yang ahli, bagaimana kalau ada jadi permasalahan seperti ini? Anggap saja ada mahasiswa yang bermasalah, tanya kepada Presma, Kak Presma yang lebih paham tentang hukum. Kalau terjadi permasalahan seperti ini, saya harus menghadap pada siapa? Maka diberikan solusi lah oleh Kak Presmanya. Kalau tidak ada solusinya, tidak mendapatkan solusi, maka bisa melakukan cara yang kedua, negosiasi langsung dengan pihak terbaik tergugat maupun penggugat. Kedua belah pihak itu bertemu. Maka ini masih dalam 2 sisi. Kalau teman-teman mau menjadi mengadvokasi suatu permasalahan melalui jalur non litigasi. Kalau sudah ternyata tidak ditemukan yang namanya solusi negosiasi dalam proses negosiasi, entah mau minta ganti rugi, entah meminta mengembalikan ke posisi awal jika terjadi kasus keperdataan, permasalahan perdata, atau antara masyarakat dengan pemerintah daerah terkait dengan bansos yang tidak turun, maka negosiasi dulu antara kedua belah pihak. Kalau negosiasi tidak ditemukan, maka minta bantuan kepada mediator. Mediator itu dilakukan mediasi, bertemu dan ditengahi oleh orang yang mengetahui dan memahami di bidang permasalahan yang bersangkutan. Pak, apakah mediator harus memiliki lisensi, Pak? Tidak harus. Nah, ini tempat teman-teman mediator untuk memediasi menjadi paralegal. Jadi dari 5 teori ini posisinya kita untuk menjadi mengadvokasi di posisi ketiga. Tidak harus mengetahui memiliki lisensi atau memiliki pengakuan terkait dengan suatu permasalahan. Yang penting teman-teman punya sumber daya manusia yang cukup terkait permasalahan yang terjadi, maka bisa memediasi. Itu yang ketiga. Mediasi ini sudah masuk ke tahapan 3 sisi. Yang 1 dan kedua itu tahapan 2 sisi. Yang ketiga ini adalah 3 sisi. Kedua belah pihak ditambah 1 mediator. Jadi yang diminta oleh kedua belah pihak untuk menengahi suatu permasalahan. Yang keempat, konsiliasi.
konsiliasi di sini teman-teman minta bantuan kepada lembaga bantuan hukum melalui lembaga khusus di bidang yang mengetahui terkait permasalahan secara profesional sudah konsiliasi. Maka itu berbentuk badan hukum. Teman-teman sudah tidak bisa. Kalau sudah berbentuk badan hukum, maka harus ada pengakuan dari Kemenkumham, ada izinnya. Yang terakhir adalah melalui pendekatan ahli. Pendekatan ahli di sini itu juga profesi, harus punya lisensi juga. Seperti apa Pak? Apa namanya? Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum khususnya, karena advokasi itu lebih dekat dengan hukum, terjadi pembunuhan, maka pendekatan ahli ini menggunakan ahli forensik. Jadi adakah ahli forensik? Maka itu yang disebut dengan ahli, tapi di bidangnya. Kalau mengadvokasi itu tidak harus di bidangnya, yang penting mengetahui dan memahami suatu permasalahan. Jadi hal-hal demikian kita harus memahami dan mengetahui terkait dengan persoalan yang terjadi. Kalau kita tidak mengetahui dan memahami, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Di dalam konsep hukum, konsep pemikiran hukum, konsep penalaran hukum, konsep logika berpikir, terkadang kita sudah salah paham. Penalaran hukum Mbak, penalaran hukum, kalau nalar jangan tinggi, kalau jatuh sakit nanti. Penalaran hukum berbeda dengan logika hukum. Kita tahunya sama, penalaran hukum, logika hukum sama. Tapi kalau kita sudah mengadvokasi, kita harus penalaran hukum yang digunakan. Jangan menggunakan logika hukum dulu. Penalaran hukum apa Pak? Proses berpikir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau itu tidak ada, tidak punya landasan kita menyelesaikan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi penengah yang baik? Tidak tahu peraturannya, tidak tahu permasalahannya, moro-moro datang ke suatu lembaga atau instansi untuk menyelesaikan permasalahan. Pada saat kita dicerca berbagai pertanyaan, kita nanti diam, jadi kambing congek. Jangan seperti itu. Saya tidak merekom seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini meskipun bukan dari mahasiswa Fakultas Hukum, secara tidak langsung harus tahu terkait dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya di Kabupaten Sumeneb. Khususnya secara umum ya tidak harus hafal peraturan perundang-undangan, tetapi tahulah kalau advokat itu peraturan apa, bantuan hukum, legal, paralegal, untuk menjadi paralegal. Jadi teman-teman ini bisa menjadi paralegal. Jelas diatur di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM 1/2018. Tuh. Jadi kalau kita sudah paham, oh ternyata kalau kita menggunakan penalaran hukum, kita harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh kita melangkahi peraturan perundang-undangan. Pada saat kemarin ada acara di kampus, ini ada yang dari luar Unija, oke, ada yang dari Unija, mungkin ada yang ikut. Jadi ada pertanyaan kemarin. Pertanyaannya sederhana, Pak, mana yang harus didahulukan? Kalau teman-teman ini mau menjadi mengadvokasi, kita harus tahu Pak, mana yang harus didahulukan antara hukum adat dengan hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini. Pertanyaan lucu bagi saya. Jadi bukan berarti saya sok-sokan, tetapi pada saat kita kembalikan kepada dasar peraturan perundang-undangan, maka apa yang didahulukan? Hukum positif. Hukum adat dikesampingkan. Memang hukum adat merupakan landasan terbentuknya peraturan hukum positif. Akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan ada yang namanya aturan yang sifatnya mengatur dan ada aturan yang sifatnya memaksa. Pada saat kita mengetahui aturan itu sifatnya memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menggunakan hukum positif yang berlaku, mengenyampingkan hukum adat. Tetapi pada saat peraturan itu sifatnya mengatur, maka hukum adat bisa didahulukan. Oke, seperti pengendara sepeda motor.
Kalau kita ke Bali, kita lihat di Bali tidak pakai helm, hanya pakai baju adat, tidak masalah. Kecalang-kecalangnya itu tidak pakai helm. Tapi kalau di Kabupaten Sumeneb jangan main-main. Kapan hukum adat untuk pengendara sepeda motor itu berlaku? Pertanyaan sederhana. Kapan berlaku hukum adat di Kabupaten Sumeneb tidak pakai helm? Kapan? Pada hari Jumat saja. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan. Kalau lewat dari situ jangan main-main, ditilang teman-teman. Kalau tidak percaya silakan lewat depan sini. Nah itu, ternyata hukum adat berlaku hukum adat di Aceh berlaku, tetapi bukan berarti menyampaikan hukum positif. Jadi tetap kita mengutamakan hukum positif. Jadi teman-teman yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan kali ini, maka pertama yang harus kita ketahui adalah landasan hukumnya terkait dengan permasalahan. Kita sudah tahu permasalahannya, landasannya juga harus tahu arah tujuan kita. Maka harus ada 5. Kalian harus mencapai 5. Cara proses berpikir yang baik. Proses berpikir yang baik itu ada 5. Yang untuk mengadvokasi. Pertama, kita harus punya target atau tujuan. Kalau kita tidak punya target atau tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, bagaimana bisa menyelesaikan? Apa targetnya? Oh, menyelesaikan masalah Pak yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Apa manfaat yang hendak dicapai dari target yang kita tuju? Kalau kita bekerja ingin mengadvokasi tapi tidak memiliki manfaat apa-apa untuk masyarakat, buat apa kita melakukan advokasi? Sudah, biarkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumber daya manusia lagi. Kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia untuk menjadi paralegal, tadi sudah dikatakan di dalam pasal 3, pasal 4 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Undang-Undang Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018, pasal 4 dan pasal 3 mengisyaratkan syarat-syarat untuk menjadi paralegal. Sama kalau kita kembalikan kepada 5 syarat barusan. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia? Kita tidak memiliki kemampuan. Yang keempat adalah resiko. Kita harus mengetahui resiko yang akan terjadi, yang akan timbul, atau yang akan ditimbulkan setelah kita melakukan sesuatu hal tersebut. Takutnya kita mengadvokasi sesuatu hal yang salah, resikonya kasihan kepada yang kita bantu. Mengadvokasi bisa-bisa dipidana seumur hidup, mungkin, saya tidak tahu. Jika melakukan pembunuhan berencana, dibela mati-matian, seperti kasusnya siapa? Advokat ada yang membela mati-matian, kasusnya Eki dan Dina, sekarang kan viral kan? Yang keempat itu adalah kita harus tahu resiko, akibat yang akan ditimbulkan. Yang kelima apa? Harus ada hubungan baik dengan beberapa lembaga atau instansi atau pemegang kebijakan. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, nah bagaimana kita bisa masuk atau berkomunikasi dengan para pemangku jabatan? Hanya mau sok-sokan kita, saya orang hukum, saya tahu hukum. Di mana hukum? Saya tahu tentang kesehatan. Di mana sehat? Di mana tempat sehat itu? Di hati. Kita kadang bingung. Bagi perokok, yang merokok itu adalah orang yang sehat. Jelas. Betul. Bisa. Ya jelas. Ya. Tidak takut. Kapresma pasti setuju. Tidak takut. Tidak takut dengan ancaman nih. Jadi bagi perokok, ini contoh sederhana saja. Bagi perokok itu yang sehat, ada yang perokok, karena yang tidak merokok tidak sehat. Coba kalian ke dokter, yang sakit itu tolong jangan merokok dulu ya. Berarti kan sakit. Kalau yang merokok berarti sehat. Setuju. Jadi yang tidak merokok ya sebaiknya tidak merokok. Oke, saya tidak menganjurkan, ini hanya contoh saja.
Dari hal yang kita sudah ketahui, ada sinkronisasi yang kelima atau kerjasama yang baik atau mengenal sebuah lembaga, institusi atau bekerja sama, sudah memiliki kerjasama yang baik, maka mudah kita memediasi, mengadvokasi suatu permasalahan. Dari hal-hal demikian, tadi sudah saya katakan ada dua kan tadi, penalaran hukum, paham kan? Nah, sekarang logika hukum. Kalau kita sudah mengetahui hukum itu apa, maka kita bisa penalaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Logika hukum itu seperti apa? Logika hukum adalah pemikiran untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah hukum baru. Itu logika hukum. Jadi kalian bebas melakukan penafsiran, membentuk sebuah konsep penalaran, tetapi harus menemukan sebuah konsep baru terkait dengan hukum itu sendiri. Beda kan antara penalaran hukum dengan logika hukum. Jadi hal itu harus teman-teman miliki. Dua itu harus dimiliki. Setelah itu harus memiliki kemampuan sumber daya manusianya, dan sekurang-kurangnya minimal berumur 18 tahun. Kalau tidak berumur 18 tahun, sebaiknya hindari dulu, belajar dulu lah, baca. Jadi saya berada di depan teman-teman sekalian bukan berarti orang yang paling bisa, paling tahu. Saya juga proses belajar. Saya belajar dari teman-teman. Belajar apa? Belajar, ternyata kemauan teman-teman untuk hadir belajar sama, saya hadir juga untuk belajar juga. Mari kita berdiskusi. Ingat, diskusi di sini untuk mencari solusi. Kalau di dalam sebuah diskusi tidak menemukan solusi penyelesaian, buat apa diadakan acara? Buat apa diadakan pertemuan? Buat apa diadakan kelompok belajar? Kelompok belajar itu menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, kalau cuma datang untuk berbicara orang lain, membicarakan orang lain, menjelekkan, nanti tidur di rumah ya. Jadi kalau di sini tentang pemikiran, ilmu hukum, mengadvokasi dan sebagainya, oke, kita mencari solusi terbaiknya. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi itu hanya secara umum. Saya tidak mau masuk secara praktis karena ada yang lebih dominan nanti yang akan menjelaskan. Kalau saya masuk ke praktisnya, bagaimana proses penyelidikan yang baik, Pak? Mengadvokasi dalam ranah penyelidikan yang baik, penyidikan yang baik, penuntutan yang baik untuk mengadvokasi. Bagaimana dalam proses peradilan di muka persidangan? Tahapan-tahapannya, Pak, mengadvokasi. Apakah kita boleh, Pak, ikut hadir untuk mendampingi korban pelecehan seksual yang dialami oleh seorang anak, Pak, yang dijual oleh orang tuanya untuk mendapatkan sepeda motor Vespa. Ya kan? Hidup Vespa. Terjadi perselingkuhan 284, yang paling enak perselingkuhan kan? Enak perselingkuhan itu. Oh iya, Pak. Bagi yang tidak punya pasangan, tidak terikat dalam satu pasangan kedua-duanya. Betul. Terkecuali kasusnya yang di Sumeneb itu yang viral, ada seorang oknum guru. Ini contoh nyata karena ini sudah viral kan. Jadi ini proses pembelajaran saja. Mau mengadvokasi permasalahan tersebut boleh. Ada oknum kepala sekolah yang melakukan perzinahan dengan oknum guru juga. Perzinahan itu merupakan sebuah tindak pidana yang diatur di dalam pasal 284 KUHP. Jadi unsur dari perzinahan itu salah satu atau keduanya itu sudah menikah, terikat dalam perkawinan. Maka saya katakan tadi teman-teman tolong kuasai dulu aturannya, tahu dulu permasalahannya. Kalau kita tidak tahu masalahnya, kita tidak mengetahui peraturan perundang-undangannya, bagaimana kita menjadi advokasi yang baik, mengadvokasi, menyelesaikan suatu permasalahan. Maka kita, apakah benar si guru ini melakukan sebuah perselingkuhan atau perzinahan? Oh, ternyata benar. Apa sanksinya? Di ranah apa teman-teman ingin melakukan advokasi? Kalau teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan ini, apakah
melalui ke Polres, tidak. Mengadvokasi ini, dia kan seorang guru. Guru itu ada tauladan bagi muridnya, guru SD aja, apalagi kepala sekolah. SD, SMP, SMA, tingkat yang paling rendah SD untuk memperbaiki cara berpikir. Kalau sudah di tingkat SD sudah rusak cara berpikirnya, SMP, SMA pasti sudah rusak ke atas. Apalagi kuliah. Kalau dosen itu tidak wajib mendidik teman-teman, hanya mengajar tugasnya. Baik dia mahasiswa itu tahu atau tidak, ya urusannya kalian. Tetapi kami punya hati nurani, saya pribadi. Tapi kalau guru SD itu tauladan, maka untuk mengadvokasi kemana Pak? Sarana dan prasarananya kemana Pak? Ya ke dinas pendidikan. Hei, kepala dinas pendidikan, nih ada oknum guru yang melakukan perzinahan. Dia kan bukan contoh yang tidak baik, memberikan contoh tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Tapi lihat dulu, benar tidak? Ada tidak buktinya? Ada tidak pernyataannya? Ada dasar hukumnya tidak? Kalau sudah ada, selesai masalahnya. Kalau sampai dinas pendidikan tidak memberikan sanksi pada saat kalian melakukan advokasi, terserah kalian mau apa, demo besar-besaran. Tapi jangan bawa bom rokok ya. Nanti melakukan pengerusakan fasilitas umum nanti, anarkis dan sebagainya. Begitu boleh. Jadi hal-hal demikian kita harus pikirkan. Nanti akan diambil sebuah penyelesaian permasalahan. Kalau seorang kalian mengadvokasi ada permasalahan yang masalahnya itu di tingkat berhubungan dengan pemangku jabatan, maka sanksi yang harus kalian pikirkan itu sanksi administratif terlebih dahulu. Jangan berpikiran ke pidana. Administratifnya apa untuk pejabat ini? Apa diberhentikan sementara dulu? Apa dicopot dari jabatannya? Harus. Kalau itu masih terjadi, masih memegang jabatan, kalian tidak akan berkutik lagi. Apalagi Kapolres yang punya masalah. Kalau Kapolres tidak cepat dicopot dari jabatannya, dia masih memiliki wewenang. Itu nanti ada mahasiswa yang mau demo ke Polres. Tolong anggota kerahkan seluruh untuk mengantisipasi. Tidak bisa kalian. Maka minta dulu dicopot dari jabatannya. Kalau dia sudah tidak memegang jabatan, lebih mudah untuk masuk. Itu yang pertama. Yang kedua sanksi apa? Ganti kerugian. Kan perzinahan sama-sama enak Pak. Enak kan? Tidak tahu. Yang mengatakan enak berarti pengalaman. Tidak tahu. Jadi hal demikian itu ya yang harus kita lakukan. Ganti rugi itu apa? Ganti kerugian secara psikologis mungkin bagi si suami atau bagi si istri, si laki-laki harus ada pendampingan. Siap. Kita harus tahu dulu ini merupakan kasus delik aduan, delik biasa, delik umum dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau masalah hal itu. Tetapi yang ketiga baru sanksi ancaman pidana. Kalian boleh menuntut ancaman pidana, ancaman perdata, sanksi administratif. Itu hanya di bidang pidana. Nah, bagaimana kalau extraordinary crime, kejahatan luar biasa, seperti kasusnya tindak pidana korupsi? Beda lagi nantinya. Bagaimana mengadvokasi terkait dengan tindak pidana korupsi? Undang-undang tindak pidana korupsi, kalian mau mengadvokasi, ada buktinya tidak? Kalau ada buktinya ya silakan. Kalian sudah memiliki kemampuan berkomunikasi baik atau tidak? Sebelumnya selamat datang kepada advokat kita. Ini praktis, jadi saya hanya akademisi, tahu secara teori saja. Jadi saya harus lebih banyak belajar kepada Pak advokat. Kalau kita mendengar terjadi tindak pidana korupsi, kalian ingin mengadvokasi orang yang tahu dan mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi tetapi tidak menyampaikan, maka itu sama seperti pelaku tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3199 yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 30 tahun 2001. Diatur di dalam beberapa pasal, 30 pasal dalam 7 jenis. Maka kalau kalian sudah paham, teman-teman paham,
Karena kan ingin memantau bagaimana kinerja Kabupaten Sumeneb untuk mengadvokasi agar Kabupaten Sumeneb itu menjadi kabupaten yang baik, bersih. Entah bersihnya membersihkan anggaran pendapatan daerah, saya tidak tahu. Yang penting bersih saja sudah. Ya, ayo kita sama-sama membersihkan. Bersihnya di ranah apa? Ya, saya kembalikan kepada teman-teman menilainya. Jadi sudah banyak tadi dasar atau landasan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi advokat. Mengadvokasi, bukan untuk menjadi advokat. Kalau menjadi advokat, nanti lebih khususnya ke pemateri kedua, harus mendaftar menjadi anggota pradi mungkin dengan ada pendidikan khusus. Setelah itu masih magang, harus disumpah untuk beracara. Hal demikian kita juga harus tahu. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Secara praktisnya nanti disampaikan oleh pemateri kedua. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Cukup luar biasa tadi penyampaian dari materi kita yang pertama, Bapak Muhammad Zainul Arif SMA, yang menyampaikan terkait dengan advokasi secara teoritis. Namun untuk pemateri kedua akan disampaikan bagaimana advokasi secara praktis. Akan disampaikan oleh seorang advokat yang sudah hadir dalam kita bersama, yaitu Kak Parlansuto SHI. Mungkin langsung saja untuk waktu saya berikan waktu 30 menit. Pertama saya mengucapkan permintaan maaf dulu kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat yang ternyata setelah saya lihat lagi undangan itu jam 15. Sebelumnya saya mengira orang yang agenda itu jam 16. Jadi saya mempersiapkan diri jam 16 sampai di sini, ternyata perhitungan saya presisi jam 16 saya sampai di sini. Padahal setelah saya konfirmasi ke Mas Amir itu jam 15. Saya mohon maaf keterlambatan 1 jam. Walaupun di lingkungan kita kadang terkait jamnya atau terkait waktu ini kurang begitu mendapatkan perhatian, tapi saya telah dibesarkan di kader oleh teman-teman aktivis juga di Surabaya dengan lebih disiplin waktu. Maka dari itu karena asumsi saya baik, saya di sini kalau tadi Mas Zainul telah mengutarakan dari sisi teoritisnya, saya diminta oleh teman-teman kepanitiaan untuk dari sisi praksis, karena saya praktisi. Tentu sebelum kita masuk pada logika praktis atau logika praktisi, kita harus landasannya adalah teori. Jadi kalau teman-teman sekalian basicnya sudah bodoh, tidak memahami dan tidak mengetahui teori, ya nggak bisa praksis itu. Jadi itulah kemudian kenapa sebelum teman-teman jadi praktisi harus paham dulu teoritisnya, harus kuliah dulu yang rajin. Dan kuliah itu yang akan menentukan bagaimana teman-teman sekalian ada di dunia praksis. Kalau kuliahnya dengan 3 pendekatan antara tesis, sintesis, antitesis itu tidak diasah sebegitu serius, saya yakin praksisnya juga nanti 90% kegalauan. Apalagi karya-karya yang dibuat selama proses di kampus itu tidak melalui distribusi, mulai dari buat makalah sampai buat skripsi, by attention misalnya, atau hanya sekedar di kampus kita tidak cukup menyerap pengetahuan yang ditransformasi oleh dosen, tidak cukup itu. Bahkan dosen-dosen yang aktivis sekalipun sangat memberikan support yang optimal kepada mahasiswa dan mahasiswinya untuk praksis.
Ayo bergerak. Jadi bagaimana dialektika antara teori dengan praksis itu betul-betul berjalan beriringan. Teman-teman bicara praksis, kalau tanpa ditopang oleh teoritis itu nggak bisa. Jadi teorinya harus mapan, penguasaan ilmu pengetahuannya harus betul-betul didalami secara baik dan kuat dulu. Di PMII, karena kita sama-sama ditempa dan membesarkan PMII, kita dipertemukan dengan materi PKT, paradigma kritis transformatif. Saya tadi ngecek tema dari ini karena lebih masuk pada persoalan hukum, mengembangkan daya kritis. Bagaimana daya kritis ini dikembangkan? Kunci atau keyword pertama adalah teman-teman harus baca. Jadi ini harus baca. Saat ini kita baca itu nggak seberat waktu saya masih sebagai aktivis. Waktu saya masih sebagai aktivis, akses untuk internet itu sangat terbatas. Saya sudah di Surabaya ya. Saya di Surabaya, akses internet sangat terbatas, itu pun harus ke titik tertentu dan titik itu royoan, saling berebut. Sekarang akses internet sudah mudah masuk ke pelosok-pelosok, maka jadikan akses internet itu sebagai sarana untuk memperbanyak khazanah bacaan yang akan kita baca. Jadi keyword pertama supaya kita memiliki nalar kritis yang baik adalah baca. Anda nggak baca nggak bisa. Baca. Tapi karena kita ada di PMI ya, baca itu jangan sembarang baca bos. Bagaimana supaya bacaan kita itu betul-betul baik kepada kita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu baca dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan, tapi kalau tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bacaanmu punya kecenderungan nanti kayak Fir'aun. Manusia ini diberi kemampuan oleh Tuhan nyaris mengimbangi kemampuan Tuhan. Tapi kalau bacaan kita tidak ditopang oleh kesadaran kebertuhanan kita, maka kita memiliki potensi kita adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Itulah kemudian supaya ilmu dengan praktik ketuhanan kita itu berjalan berirama, maka bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Anda baca tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq, potensi sebagaimana tadi saya sampaikan itu. Jadi maksudnya Anda nanti pintar, iya pintar, tapi nurani Anda mati. Anda hebat pengetahuannya ini itu dan semacamnya, tapi kepedulian Anda kepada sesama hilang. Tidak peduli. Kepintaran itu tidak dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan sesama, tapi hanya dalam rangka untuk, ya dalam tanda kutip, mengejar kekuasaan, harta, yang ketika kita mati itu nggak akan kita bawa. Jadi teman-teman sekalian, ini basic kita adalah basic Islam berbasis Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah. Maka ayo kita rajin baca dengan pendekatan bismi rabbikal ladzi khalaq yang baik. Hidupkan nurani kita, akal dan pikir kita ini supaya terus hidup, supaya tidak hanya akal yang terasa, tapi nurani juga terasa. Jadi padukan antara bacaan yang kita baca supaya hati betul-betul nuntun kita kepada kebijaksanaan itu sendiri. Jadi itu satu kritis, kunci atau keyword dasarnya adalah pertama, teman-teman harus baca. Yang kedua, bagaimana kita kritis? Kita juga tak cukup dengan pendekatan baca bos. Apa? Ya kumpullah kita ini PMI itu. Ya kita sering-seringlah kajian, sharing dengan teman-temannya. Ya kita hari ini bahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Silakan yang A baca perspektif agama, yang B baca perspektif gender,
Oh, banyak perspektif. Jadi sharing lah di situ. Karena kalau baca tanpa sharing itu punya kecenderungan kayak kita seperti kuda berkacamata, satu pandangan terus lurus, tidak kaya khazanah pengetahuan kita. Jadi kalau di PMI itu ada kebiasaan kumpul, ikuti. Selain kita baca, kita juga harus kumpul diskusi. Yang mencatat pesantren itu mutolaah. Kita diskusi bareng. Kalau diskusi dengan dosen mungkin karena ini sebenarnya masih pakai pendekatan inggah-inggih atas bawah. Yang atas benar, yang bawah salah, atau apa ya, masih ada kekakuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu dibedah bersama di tataran umur dan jurusan yang sama atau harkat sesama temannya itu sama, kita lebih egaliter, kita lebih asik ngobrol di situ. Bahkan PMI sekalipun sampai mana saya tadi sudah pecah. Diskusi. Jadi diskusi itu penting menjadi wahana untuk memperkaya khazanah pengetahuan teman-teman sekalian, dan dari diskusi itu kita akan kaya dengan perspektif-perspektif. Ada banyak pandangan di situ. Kemudian kunci yang ketiga yang dulu sudah pernah ditancapkan oleh beberapa senior saya di PMI itu bisalah menulis. Jadi tak banyak teman-teman yang bisa menulis. Bahkan menjelang lulus pun skripsinya masih minta orang lain untuk garap. Berbanding lurus dengan dosennya yang sudah di lobby, sudah meskipun nggak terlalu standar ya, lulus-lulus aja lah. Berat. Bisa jadi meskipun begitu, tapi kadang pertimbangan dosen itu banyak. Entah karena aktivis ini memang sudah berbaru memang nggak bisa di situ. Sudah lah, biar selesai kan. Kasihan orang tua mau apalagi SPP di yang bayar bapak ibumu misalnya. Coba asah bisa menulis. Saya dulu hidup di Surabaya itu dari nulis kenyang. Dapat 1 juta dari Kompas, potong pajak 50.000 karena nggak punya NPWP. Masih ingat perjalanan begitu untuk nyambung hidup. Jadi ayo, kalau kita menyampaikan sesuatu dengan verbal secara lisan, mungkin disampaikan saat ini, hilang saat ini. Tapi kalau disampaikan secara tertulis, saat ini ditulis, selama masih ada yang membaca tulisan kita, maka tulisan itu masih akan tetap terus membawa pesan yang kita sampaikan. Kalau saya bicara hari ini, saat ini, maka pasca saya selesai, sudah selesai. Tapi teori yang ketiga atau pendekatan yang ketiga kayaknya sudah tidak up to date ya. Zaman saat ini kita buka public video ya. Geser ke apa, speaking publiknya. Banyak buat konten-konten video dan semacamnya. Cuma kalau kajiannya tidak dalam, oke-oke saja ya, 1-2 jam. Tapi kalau kajian-kajian dalam seperti Pak dosen atau saya dalam dunia kerja di advokasi berbasis data dan semacamnya, tidak bisa terus nulis, harus kutipan jelas dan semacamnya. Jadi bagi saya menulis itu adalah hal yang harus dipegang teguh atau dimiliki oleh teman-teman ketika nalar tulis itu betul-betul mau dijadikan sebagai line of fight-nya teman-teman. Kalau kita kritis tanpa 3 pendekatan tadi, saya rasa kritis ngawur lah. Kalau cuma teriak-teriak di jalan apa dengan pendekatan argumentasi yang tidak begitu serius, siapa yang nggak bisa? Nggak harus di PMI lah begitu bagi saya. Jadi teman-teman cukup ya teriak aja apa dan semacamnya, nggak perlu belajar banyak, baca buku dan diskusi. Kalau hanya sekedar mau teriak-teriak dengan tidak pendekatan argumentasi yang memadai. Itu dulu sebagai pengantar ya dari saya, mungkin dapat diperdalam
dari sisi diskusi. Yang terakhir dari saya, karena saya ini praksis, ada bahasa begini. Kalau teori itu kan bahasa langit. Ketika sampai di bawah, ini rumit ini sudah. Bahasa langit ketika sampai di bawah. Tadi di akhir saya dapat penjelasan bagaimana praktik korupsi lah, gitu kira-kira. Teorinya luar biasa. Dan saya baca betul dan paham betul terhadap teori-teori pemberantasan korupsi itu gimana, melalui undang-undang maupun sikap-sikap yang lain. Cuma praktik kita, kalau kita tidak masuk dalam arus korup itu, berat. Contoh kasus, kamu ngurus KTP pakai jalur formal, nggak direkam. Kalau pakai jalur paman, teman, bawa duit, salaman duit, 2 hari selesai. Itu jalur KTP loh, jadi sederhana begitu. Saya tidak mau mengatakan pemerintah kabupaten sebelum saat ini parah dalam melodiga seperti itu. Tapi fakta yang kita alami kalau kita berhubungan dengan pelayanan masyarakat, apa yang Anda rasakan? Saya besar di Surabaya waktu Bu Risma sebagai pemimpin. Saya dulu bersurat ke waktu jadi aktivis ya, karena ada siswi yang tidak kebagian kelas itu, saya bersurat ke Kadis. Responnya cepat. Sini kamu coba suratan ke Kadis, suratan ke Bupati. Kalau direspon, saya pengen tahu penjelasan dulu. Gak ada gerekan. Jadi kita memang problem bersama. Jadi kadang kita sebagai pelayan itu atau apa ya, berharap layanan itu harus ngikut sedikit banyak terima itu, ngasihlah apa itulah kita akan paham begini. Kalau nggak kasih kan, jadi ini sebetulnya yang harus menjadi PR kita bersama ke depan. Masa Republik ini merdekanya sudah panjang begini, harus tetap terus begitu. Kemiskinan kita jaga di bawah, walaupun di BPS statistik capaian bla 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 ya. Masih banyak di antara kita untuk survive. Bapak ibumu itu entah jadi penjaga toko maupun sebagai perantau luar negeri. Satu-satunya harapan saat ini yang real di masyarakat itu bertanya tembakau, itu pun karena geliat rokok ilegal luar biasa. Coba seandainya rokok ilegal gak ada geliat kayak dulu perlakuannya. Saya aja dibesarkan oleh orang tua yang harus jadi kuli di Malaysia untuk survive menjalani hidup, mulai dari pesantren sampai Surabaya. Mau bergantung di rumah, nggak dapat. Muan sampai saya pasang misalnya waktu saya kan petani, nggak bisa mengcover kebutuhan kita. Nah, dari kisah ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman yang punya kesempatan kuliah di kampus Wiraraja, yang punya kesempatan bergabung di sini, adalah benih-benih istimewa. Banyak yang tidak punya kesempatan seperti Anda. Anda harus bersyukur. Ketika nanti outputnya Anda sama dengan mereka yang tidak punya kesempatan kuliah di Wiraraja, itulah kegagalan terjelas di depan mata teman-teman sekalian. Apalagi perjuangan Bapak Ibu Saudara, ya saudara sendiri yang alami. Dan saya yakin itu tidak mudah. Perlu bertarung dengan banyak peristiwa-peristiwa yang harus mengorbankan tak teduh, harus mengorbankan waktu tidak bersama anak dan istri. Bahkan yang pasangan suami istri harus mengorbankan dan menunda hubungan jimatnya 1 tahun sekali, hanya karena dalam rangka untuk bagaimana anak saya bisa sekolah dan bayar SPP. Jadi ini harus jadi catatan yang besar dan serius kepada teman-teman sekalian. Jadi ayo syukuri kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, tunjukkan kepada orang tua bahwa kita itu betul-betul serius menjalankan kuliah dengan pendekatan tesis, sintesis, antitesis betul-betul kita dalami di situ. Pendekatan belajar yang kuat, pendekatan nalar kritisnya juga kuat, dan lagi-lagi, dan ini sudah sering saya sampaikan di forum-forum, termasuk di pertemuan PMI. Kita saat ini malah terjebak menggunakan smartphone
yang justru tidak mempersemangat kita. Ayo flashback, teman-teman pakai pulsa ini 1 bulan berapa? Katakanlah 100.000. Dari pulsa 100.000 itu seberapa persen mempersemangat teman-teman sekalian? Jangan-jangan teman-teman dari riset yang banyak dilakukan itu justru anak muda hari ini gandrung larut 97% ya pada medsos. Teman-teman yang harus mengendalikan terhadap handphone, jangan handphone yang mengarahkan otak teman-teman dan mata teman-teman. Jadi kita ini kadang-kadang pegang HP, mata kita yang jalan. Wes, buka ini, wes, tiba-tiba 2 jam, tiba-tiba 3 jam. Coba pejamkan mata, saatnya saat ini kamu yang mengendalikan handphonemu. Oh ya, saya mau cari riset tentang bagaimana ini. Oh, saya ingin baca jurnal tentang ini, begini-begini. Oh ya, saya ingin cari data tentang kekerasan seksual tersebut. Siapa yang perlu meriset? Dan pejamkan matamu. Apa yang telah kamu lakukan dengan handphonemu? Kalau menurutmu masih lebih banyak yang menurutmu tidak jelas dan tidak manfaat kepada teman-teman sekalian, itulah evaluasi. Jadi jangan sampai ini smartphone ini justru tidak mempersemangat teman-teman sekalian. Saya tidak melarang teman-teman menggunakan medsos, silakan. Tapi tujuan utama handphone ini ada, itu betul-betul kita pegang, kita lah yang mengendalikan ini. Aku wis wayahe tidur, saya sudah waktunya tidur kalau ini sudah tidur. Saya coba jadi cuma itu. Jadi kegagalan kita sebagai orang itu ketika kita tidak mampu mengatur apa yang akan kita lakukan. Bahkan jadwal kuliah saja kita nggak tahu, lupa kayak teman. Besok apa ya? Coba aturlah, besok lu mau ngapain? Lusa lu mau ngapain? Terus begitu. Jadi kalau sudah mengatur diri begitu, tinggal kita komitmen kepada diri kita sendiri itu untuk melaksanakan apa yang telah Anda buat. Dan yang terakhir saya akan katakan dan kemudian saya berikan kepada moderator, masalah kita adalah kita lemah untuk berdisiplin kepada diri kita. Tak pernah disiplin kita, malas disiplin. Coba atur bentono, kita memiliki waktu, coba waktu kita ini atur sebaik mungkin. Kita mau apa dan mau melakukan apa. Hal-hal yang menurut kita manfaat, kita laksanakan. Hal-hal yang tidak kita manfaat, kita laksanakan. Waktu dulu saya belajar di pesantren, mau hari ini lebih jelek handphone seberi, itu artinya kita gagal kan? Itu agama pegangan yang mengajarkan kita. Kalau hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu baru kita prestasi. Dan kita harus tetap terus lebih baik dari yang kemarin. Itu ikhtiar yang harus kita lakukan. Makanya dari pulsa dari 100 ebook yang setiap bulan kita keluarkan itu minimal harus ada impact kepada kita yang berbasis ilmu pengetahuan, entah itu dalam konteks ilmu akademis maupun dalam konteks pengetahuan yang lain. Terima kasih dari saya. Silakan kembangkan ke tanya jawab kalau di mana dulu. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada kita. Sudah kita simak bersama dari kedua penyampaian pemateri kita. Berikutnya saya menyediakan ruang tanya dan ruang diskusi kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bagaimana mengutarakan apa yang menjadi pertimbangan dalam tiga rangkaian masing-masing. Saya mau membuka satu sesi dengan 3 penanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan istimewa ya pada saya untuk menanyakan kepada pemateri yang luar biasa di depan ini, senior-senior kita, dan juga ada salah satu dosen hukum pidana Universitas Surakarta. Karena berbicara persoalan advokasi dalam agenda hari ini, maka yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tentang kapasitas dan status kepala desa dalam hal melakukan mediasi terhadap perkara yang itu sebenarnya perkara tidak boleh dilakukan secara mediasi. Saya jelaskan begini, pada bulan Juni ya kan, di Pangarangan ada suatu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap
sekitar 5 santri. Yang itu jelas saya setelah melakukan investigasi dan observasi ke bawah, saya mendapatkan alat bukti yang saya kira dari hasil analisis hukum saya itu adalah bukti yang otentik, bukti yang kuat. Nah, namun kenapa kemudian kepala desa Pangarangan ini seolah-olah ya kan dia mempunyai lisensi dan kewenangan yang mutlak dalam hal memediasi suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut tidak boleh dimediasi karena berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Itu jelas dalam pasal 7 junto pasal 23 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang pelecehan seksual, di mana menyebutkan ya kan kalau pelakunya dewasa terhadap anak di bawah umur tidak boleh dilakukan mediasi. Artinya harus melalui jalur pengadilan, jalur litigasi. Begitupun di pasal 23 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tidak boleh kemudian diselesaikan melalui jalur mediasi. Kalau kecuali pelakunya anak, kalau pelakunya anak boleh diajukan diversi, ya kan? Mediasi dari si pelaku dan yang bersangkutan yaitu korban. Nah, apa status kepala desa ini, ya kan? Kemudian melakukan suatu penyelesaian di luar pengadilan dari perspektif penyelesaian sengketa mungkin ya. Kan ada litigasi dan litigasi. Apa status kepala desa? Kalau saya baca di undang-undang tentang desa itu, kepala desa memang mempunyai hak lah istilahnya untuk mendamaikan suatu permasalahan. Itu ada memang di undang-undang. Namun kan permasalahannya yang hari ini terjadi, ini permasalahan yang tidak boleh kemudian dilakukan mediasi, tidak boleh dilakukan perdamaian. Bagaimana dari perspektif hukum, misalkan dari perspektif akademisi dan praktisi. Dan Polres sampai hari ini bungkam, padahal sudah di-warning oleh secara kelembagaan oleh BEM Unija. Dan kita juga sudah melakukan advokasi berupa audiensi bagaimana karena kasus ini terklasifikasi sebagai dibunuh, ya kan, tanpa adanya aduan Polres berhak untuk menindak itu. Dengan saya membawa 2 alat bukti, namun Polres sampai hari ini bungkam seakan-akan dia patuh dan ngekor pada ketua AKD Kabupaten Sukabumi. Kan gimana? Marwahnya dilucuti dan diinjak-injak Polres ini oleh ketua AKD Kabupaten Sukabumi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh peserta kita, mohon dijawab kedua materi terkait dengan apa lisensi dan kewenangan kepala desa sehingga dalam sebuah kasus yang tadi disebutkan kepala desa itu melakukan mediasi terkait dengan pelecehan seksual dan di mana itu tidak boleh dilakukan secara mediasi. Mungkin akan jawab. Polres bungkam sampai hari ini soalnya. Lanjut, tengok. Terima kasih. Ini asik kalau kami, karena saya juga pernah berada di posisi Presma di zamannya. Kan pertanyaanmu tentang katakanlah apa tugas atau tanggung jawab yang melekat kepada kepala desa secara hukum. Dalam konteks kasus itu sebetulnya jawaban saya sederhana. Apa yang kamu sampaikan itu, kalau itu adalah sebuah kebenaran berdasarkan undang-undang yang tadi sudah kamu sampaikan, tinggal kamu lantangkan suara. Kan begitu loh, bersuara. Apalagi kamu saat ini sebagai presma, Anda memiliki pasukan, ada banyak aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Percuma lu kalau tak bergerak, gitu. Demo aja Polres,
Jadi kita ini negara hukum. Selama aturan itu jelas, tercantum di pasal berapa, ayat berapa, huruf berapa, ya sudah silakan itu. Karena disitulah hakikat demokrasi. Kita memiliki hak untuk menyampaikan itu, kita diberi kebebasan untuk mengutarakan itu, kita diberi ruang yang cukup, bahkan difasilitasi untuk menyampaikan itu. Ya, ada AKD, apa itu komunitas politik aja itu bos, masa mahasiswa kamu itu? Lawan aja. Jangan-jangan itu hanya asumsimu kalau pengaruh dia itu memang begitu. Coba kamu jangan masuk ranah politik, biarkan politiknya yang ngalir lobby itu kan bukan politik. Kamu hukumnya kawal aja. Utamanya korban-korban konfliknya atau korban-korban realnya, teriakan juga. Ini yang baru masuk ke saya nih, di kampus sebelah juga ada dugaan begitu. Oh ini harus siap dengan kampusnya, kalau hanya saya sendiri nggak bisa bos. Siap dengan kampusnya, mau nggak kampus advokasi itu? Putus tuh mata rantai, begitu-begitu itu. Hancur masuk. Kalau memang mau mendekati perempuan, dekati secara terhormat. Lu suka nggak sama gue? Kalau lu suka ya udah, kita jadian pacaran kawin gitu. Tetap. Tapi kan problemnya saat ini adalah pemaksaan antara laki-laki dan perempuannya gak itu. Bisa jadi problemnya si laki-laki kurang meyakinkan si perempuan. Kurang modal mungkin. Apapun lah pertimbangannya, kalau anda ternyata kere ya kayakan dulu anda dengan terlalu pede masuk ke perempuan sebelum anda manfaatkan ya kan gitu. Masuk. Jadi maksud saya adalah dalam konteks begitu itu kita ini kan begini, seakan-akan perempuan itu tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri. Itulah yang harus kita pangkas habis. Selama laki-laki dan perempuannya fine-fine aja, kayak yang termutahir Gorontalo itu yang sudah dipecat itu kan masih SD apa? Aduh, itu fenomena yang mana gurunya berhasil menaklukkan hatinya. Kan kenapa saya ngobrol begini? Ya saya juga aktivis, saya laki-laki, di zamannya saya juga, ya saya juga mau munafik, saya juga suka perempuan dan semacamnya. Selama dibangun oleh komunikasi yang fairness, saya rasa no problem. Yang jadi masalah ketika ada relasi atas bawah, laki-laki superior, perempuan inferior, laki-laki seenaknya memperlakukan perempuan. Itu yang harus kita lakukan. Betul. Kopri demo. Itu dalam konteks gerakan-gerakan emansipasi perempuan, dan ini harus disuarakan oleh teman-teman perempuan. Ya, karena tadi kamu bicara pasal ya, saya buka pasalnya terkait desa ya. Kepala desa ini di ketentuan pasal 26 dinyatakan bahwa saya nggak hafal kalau Muslim ini hafal dengan beliau. Sudah kepala itu. Oke. Ini Mas Amir, secara spesifik ya, untuk memperkuat dan meneguhkan argumentasimu. Kepala desa di pasal 26 ayat 4 huruf B itu dinyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban huruf B itu menaati dan menegakkan peraturan perundangan. Jadi nggak benar apa yang kamu sampaikan tadi. Memang desa memiliki sebagai kepala desa memiliki wewenang untuk mempertemukan orang. Tapi kalau dalam mempertemukan itu kemudian bertentangan dengan peraturan perundangan, itu juga tidak benar. Jadi ada amanah yang sebagaimana tadi di pasal 26 ayat 4 huruf B itu, bahwa kepala desa itu harus
menaati undang-undang. Sedangkan undang-undangnya tadi mengatur secara spesifik dalam konteks kekerasan seksual itu sebagaimana sampai dikatakan. Itu jawaban saya. Jawaban yang akan saya terus dalami atau perdalam lagi yaitu teman-teman harus melakukan gerakan demonstrasi. Apa itu kayak makan kata. Demonstrasi tidak masalah. Dan itu harus disuarakan publik. Tentu Amir kalau memang mau menyampaikan itu melalui cara demonstrasinya betul-betul disusun secara baik dan argumentatif supaya Nazar ini gak merasa malu punya mahasiswa kayak kamu kira-kira itu mahasiswa saya argumentasinya api gitu lah ya pasti kan daripada kita ngawur gitu kan gak sih. Jadi tolong teman-teman yang nanti mau orasi itu betul-betul disiagakan dan dipersiapkan karena teman-teman sekalian yang masih berproses saat ini itu adalah ruang ngasah kita. Public speaking kita diasah melalui WMI ini. Kadang kita demam panggung, nggak kayak Mbak yang tadi itu, dia kan udah mulai nggak demam panggung dan bahkan dia cenderung kayak MC yang mengutarakan itu. Ya karena dia terlatih. Bisa jadi latihannya juga di WMI atau di kampus-kampus lah. Jadi teman-teman sekalian nanti kalau ada gerakan atau apapun mulai forum formal maupun forum jalanan, forum formal yang kayak acara-acara begini, kalau forum formal kalau mesti demonstrasi harus tampil loh. Gak masalah latihan di kamar mandi dulu, gak masalah latihan di kamar tertentu dulu untuk menyampaikan sebuah argumentasi atau gagasan yang ada dalam diri kita. Dan latihan itu lagi-lagi di awal saya katakan perkuat dengan bahan bacaan karena kalau kita banyak bahan bacaan, insya Allah kosakata yang ada di otak kita itu cukup sempurna. Ketika kosakata di otak kita cukup banyak, maka kita dalam menyampaikan apapun itu terasa akan lebih mudah. Dan lagi-lagi nyambung lagi dari Nazan tadi supaya kepintaran kita itu. Ya, karena kata Mas Zain, orang kadang semakin pintar itu semakin pandai dalam melakukan kejahatan. Maka dari itu sejak awal Anda baca, jangan lupa Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim falaknya itu juga harus betul-betul diasah. Bagaimana mencapai Bismillahirrahmanirrahim kita yang mesti dia sholat lah, sholat. Ya dosa banyak-banyak lah, ambil biasa aja gitu. Karena di antara kita juga banyak yang tidak selalu menghentikan sholat. Sholat biar hidup menurut kita. Kalau yang non-muslim kakak Kristen rajinlah ke gereja. Ingat Tuhan Yesus. Jadi relasi kita dengan Tuhan juga dijaga gitu, supaya kita ini sadari, supaya kita ini memiliki kesadaran bahwa apa yang ada dalam otak kita itu adalah karunia Tuhan dan kita nggak bisa mengungguli Tuhan. Kalau kita tidak punya kesadaran bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah karunia Tuhan, itulah potensi dasar. Di awal tadi saya katakan Fir'aun, itu kan mereka yang nggak punya kesadaran nurani gitu. Mereka pintar memanipulasi, mereka pintar terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang berubah fakta menjadi abu-abu. Sudah berubah yang sebenarnya B menjadi A dan semacamnya. Dan itu banyak di berbagai macam lini. Di dunia advokasi juga begitu. Kalau tadi Mas Zain kalau dia beradvokat nggak nerima suap, ya memang nggak nerima suap. Tapi advokat banyak yang berperang nyawa. Bukan menerima suap, tidak pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Tapi kalau menerima suap, ya, tapi bukan tangan tindak pidana korupsi. Jadi ini rumit, ini begini rumit. Kasus Mutahid di Surabaya kemarin, bagi saya bukan kasus ini apa ya? Nggak ada lawan sebetulnya di pengadilan itu. Ini hanya dalam rangka untuk agar perbankan ini atau usaha yang berbasis keuangan ini dinyatakan pilot. Kalau dinyatakan pilot, tanggung jawab kepada nasabahnya itu kan terputus. Di Surabaya ada praktik penyuapan dan pelakunya adalah obat. Tenang aja kan. Itu sampai ditangkap itu, hakim-hakimnya sampai diterangkan. Saya sempat waktu itu nunggu sidang kemudian jam 2, saya di warkop, ini kok ramai ini apa? Itu ya ternyata ada operasi itu. Wah. Ternyata setelah ditelusuri begitu
Padahal praktik suap di peradilan itu ketika ada lawan. Kalau dalam konteks perdata, yang saya tahu ya, untuk mempengaruhi putusan dan semacamnya, ini tidak ada. Ini hanya dalam rangka untuk hakim supaya udah nyatakan di pilot, supaya duit orang yang sudah saya kumpulkan ini aman, tidak ada persoalan dari bawah. Ini kan kejahatan yang asik ini. Disitulah kemudian ketika kita pintar, tapi unsur-unsur kebenaran kita itu terlupakan. Maka ya terjadilah kejahatan ini sendiri. Demikian saya, kekurangannya mohon maaf. Mungkin sekitar ini saja ya. Doa malam lagi tanggung motivasi. Yang saya bisa manfaatkan kalau digunakan tidak. Lalu kekurangannya saya mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa. Saya berterima kasih karena masih diberi ruang untuk berdialektika di forum ini. Dan bedanya saya dengan Mas Zain ini, kalau Mas Zain kan masih sering bertemu dengan mahasiswa, kalau saya sering bertemu dengan kasus yang tegang terus bawaannya. Jadi dialektika hanya dulu terasa waktu masih di kampus. Saat ini sudah mulai terbatas kegiatan-kegiatan itu. Saya terima kasih karena bagaimanapun forum-forum ini adalah forum pembelajaran. Saya juga harus banyak belajar dari teman-teman, termasuk pengetahuan dari Amir yang tadi spesifik begitu, termasuk pengetahuan yang tadi share oleh Mbak yang di belakang itu terkait dinamika di Mahkamah Konstitusi. Data-data itu sebetulnya tidak saya baca, walaupun secara umum saya mengetahui fakta-fakta itu. Kekurangannya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah yang paling pertama yang dikatakan oleh Resma Fakultas Hukum, apakah kepala desa bisa menyelesaikan? Kepala desa hanya menjadi namanya penegak hukum di desa, tidak bisa menyelesaikan kasus pidana. Ingat, kepala desa hanya mengamankan, tidak bisa memutus, hanya bertanya. Nantinya intinya kepala desa tidak bisa. Dan tidak ada aturan yang mengatakan kepala desa bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Hanya sebagai penasehat saja. Jadi mau menyelesaikan atau tidak, itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat peraturan perundang-undangannya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan menjalankan KUHP pasal 289, 290, 291, 292. Junto pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 80, 81, 82. Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Kalau itu adalah peradilan pidana anak. Jadi tolong dilihat secara keseluruhan. Jadi tugas dan fungsinya. Jadi kepala desa tidak bisa. Kita sudah koordinasi dengan dinas sosial bahwa kepala desa hanya mengamankan. Kalau memang ada satu hal, maka dilaporkan ke kepolisian, minta bantuan ke Dinsos, ke tenaga kesehatan. Mungkin itu saja. Jadi saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan harlah ini ya. Dan satu kata. Siap bung. Satu kata. Lawan. Siap bung. Kalau ikuti ya satu kata ya, biar kita serta. Salam pergerakan. Siap bung. Baik, terima kasih diskusi yang luar biasa. Mulai dari pertanyaan dari teman-teman tadi juga dijawab satu tema oleh teman-teman kita. Dari serangkaian informasi yang kita lakukan bersama dari penyampaian moderi, diskusi dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih kepada dua moderi. Saya sebagai moderator kami undur diri. Apabila ada tutur kata dan kesalahanku yang kurang sempurna, saya mohon maaf yang didapatnya karena saya bukan Tuhan yang maha sempurna. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.